Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, biarlah kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Matius 18 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perikop kita hari ini adalah bagian dari cerita tentang perumpamaan domba yang hilang. Saudara, di dalam perumpamaan ini digambarkan domba itu adalah manusia dan gembalanya adalah Allah sendiri. Dalam perumpamaan ini juga kita akan mendapatkan cerita bahwa domba yang hilang itu tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi dengan terus-menerus ia akan mencari dan menemukan domba yang hilang itu. Hal ini sering digambarkan dalam sebuah lukisan seorang gembala yang menggendong dombanya di bahunya dan membawanya pulang. Seperti lukisan berikut ini. Saudaraku, dalam perumpamaan ini melihat bagaimana kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semua adalah domba yang sesat itu. Bahkan sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jika seekor domba tersesat, maka dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Ia akan lapar, haus, bahkan ia akan terancam oleh binatang-binatang buas lainnya. Jika tidak ada pertolongan, maka sudah dipastikan bahwa domba itu akan segera binasa. Saudara, bukankah ini juga menggambarkan situasi kehidupan kita? Bahwa kita adalah seorang pendosa, termasuk saudara dan saya. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan apa yang ada pada kita. Kita membutuhkan pertolongan dari pihak yang lain, yaitu Sang Gembala yang Agung, Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana perikop hari ini yang mengatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun anak-anak ini hilang. Saudara, perhatikanlah perumpamaan ini. Ketika ada satu domba yang hilang, maka sang gembala lah yang akan aktif mencari sampai menemukan domba yang hilang itu. Posisi aktif ada di tangan sang gembala, bukan pada si domba. Begitu juga dengan kita. Allah lah yang menemui kita. Keselamatan kita ada hanya karena kasih karunia Allah semata atau sola gratia, bukan hasil kerja manusia. Saudara, siapakah kita sampai Allah mau mencari kita terus-menerus? Siapakah kita sehingga ia mengorbankan segalanya untuk mencari kita? Bahkan demi menemukan kita, Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban agar kita hidup dalam kawanan domba-domba yang lainnya. Saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Di manakah posisimu hari ini? Apakah engkau selalu dalam keadaan gembalaan Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, saudara sekarang di dalam keadaan tersesat? Saudara, jika engkau sekarang di dalam keadaan tersesat, maka berserulah,
berteriaklah meminta bantuan dari Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar Ia memikul, menggendong, dan menuntun kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya kita tempuh. Saudaraku, yakinilah Tuhan tidak mau kehilanganmu. Ia selalu mencarimu. Oleh karena itu, tetaplah dalam pengawasannya dan biarkan Dia yang selalu menuntun kehidupanmu. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang agung. Dia adalah gembala yang tidak membiarkan engkau terluput dari pengawasannya. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Allah Sang Gembala itu yang selalu menuntun langkah kehidupanmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yakinlah Tuhan Yesus menanti saudara dengan cinta kasih-Nya dalam hidupmu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah menguatkan kami pada hari ini. Biarlah di dalam menjalani aktivitas kami hari ini, kami terus di dalam pengawasan, penggembalaan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang menuntun, yang terus melihat kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, dan ingatkan kami, jika kami berjalan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati orang yang kami kasihi, bahkan berkati orang yang membenci kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.